Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa di rumah serta siswa-siswi SMP maupun MTS, khususnya kelas 7, dimanapun kalian berada, baik yang berada di kota Cirebon maupun yang berada di luar kota Cirebon. Ya. Bagaimana kabar kalian semua, sehat? Bapak mengharapkan dan selalu berdoa agar senantiasa kalian sehat dan tidak kurang suatu apapun, kendati pun dalam keadaan pandemi masih tetap semangat untuk belajar. Betul gitu Pak Budi? Betul sekali, apa yang kita sampaikan itu adalah harapan yang sangat bagus. Dan kaitannya dengan pandemi nih Pak Budi, iya. Sepertinya kita harus tetap mengingatkan kepada siswa-siswi kita iya, di rumah, yakni dengan mematuhi protokol kesehatan. Betul ya, sekali. Terutama yang 3M itu Pak Budi. Iya. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan tentunya pakai sabun. Dan juga bisa dengan menggunakan hand sanitizer. Iya. M yang kedua, menggunakan masker jika berniat untuk bepergian atau keluar rumah. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter. Ya. Dan menghindari kerumunan. Itu baik Pak Budi. Sepertinya kita harus mengingatkan kepada anak-anak juga bahwa PJJ pada sore hari ini adalah episode terakhir. Iya. Ya, karena untuk minggu depan atau mulai hari Senin kita atau seluruh sekolah akan melaksanakan PASO atau penilaian akhir semester online. Itu ya Bu. Iya, betul sekali. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalian mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian untuk senantiasa menulis apa materi yang akan disampaikan. Iya. Ya, sebelumnya Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan lebih dahulu, nama Bapak Abdul Rohim, Bapak GPAI SMP Veteran Cirebon, Jalan Pemuda nomor 33 Kota Cirebon. Dan rekan Bapak Pak Asudin yang akrab dipanggil dengan Pak Budi, dan sehari-hari dinas di SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Baik, itu ya Pak. Cukup perkenalannya ya anak-anak sekalian. Iya. Untuk selanjutnya, mengawali perjumpaan PJJ kali ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan sore ini Bapak akan menyampaikan materi tentang hadis menuntut ilmu. Yang mana hadis menuntut ilmu ini Pak Budi, iya, ini kelanjutan daripada bab pertama, yaitu surat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 ayat 11 pernah Pak Budi, disampaikan oleh yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di episode pertama, yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi kandungan hadis tentang menuntut ilmu dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengamalkan pesan kandungan hadis menuntut ilmu. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan hadis menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari Pak Budi. Iya, betul sekali. Ini adalah dasar untuk mempelajari baik di rumah maupun sekarang kita sedang tayang begitu. Betul. Nah, anak-anakku sekalian, lanjut saja dengan hadis yang pertama. Ini akan disampaikan oleh Pak Budi, Mangga. Ya.
Hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan masalah kewajiban kita dalam menuntut ilmu, yaitu An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Abi Majah. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu diwajibkan setiap muslim. Ya, betul sekali. Iya. Anak-anakku sekalian, bahwa di sini ditekankan apabila kita menuntut ilmu itu sudah merupakan kewajiban. Betul. Kalau namanya wajib itu menurut fikih Pak Budi ya, Iya. jika dijalankan mendapatkan pahala, dan Iya. tidak dijalankan berarti berdosa. Berdosa, maka hindari itulah yang Dan itu berdosa tidak ada ukuran usianya Pak Budi. Betul. Muslim wal muslimah, jadi Iya. muslim laki-laki dan muslim perempuan. Perempuan. Itu wajib menuntut ilmu. Iya. Dan selanjutnya, nah ini ada gambaran ya, dari gambaran ini mungkin kalian bisa mengamati apa saja maksud dan tujuannya. Baik, Bapak akan jelaskan saja. Di sini Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 menerangkan bahwa dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, dari gambaran seperti ini, apakah anak-anak semua bisa menyampaikan? Nah, tentunya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu. Allah telah menciptakan Pak Budi manusia dengan kemuliaannya dan kesempurnaannya, yaitu Betul. akal, ya, Iya. akal pikiran. Dengan akal manusia bisa melihat perumpamaan burung yang selanjutnya bisa membuat kapal terbang atau pesawat terbang. Iya. Dan ini juga dengan kecanggihan di zaman teknologi sekarang bisa menciptakan HP juga laptop Pak Iya, Budi. betul. Dan dengan melihat perumpamaan ikan, manusia bisa membuat kapal selam. Betul Nah, sekali. itu pun atas izin Allah dan atas pemberian dari Allah, yaitu berupa ilmu pengetahuan. Iya, itu semua berasal dari ilmu yang dia raih. Betul. Ya. Dan ini Pak Budi yang terakhir di sebelah sini ya, itu ada pengobatan cara Nabi. Ya. Berarti ini bagian dari sunnah Nabi, bahwa Nabi pun pernah mengajarkan ya di sini tentang ruqyah syariah, pengobatan ala Nabi, dan juga bekam, dan juga membuat obat-obatan. Betul sekali itu. Dan ini tapi di tengah-tengah kita harus tahu, kita harus bisa menyampaikan Pak Budi. Iya. Setidaknya jagalah tauhid dan jangan rendahkan derajat kita sebagai manusia yang memulia dengan kemusyrikan. Betul, salah satunya adalah yang kita silang. Betul. Itu artinya sebuah aktivitas yang menurut kita adalah tergolong musyrik. Betul. Maka hal itu adalah harus kita hindari. Hindari dan jauhi ya Pak Budi. Iya, betul. Selanjutnya, nah ini ada hadis yang kedua tentang keutamaan menuntut ilmu. Baik, akan Bapak bacakan dan boleh kita baca bersama-sama anak-anak. Iya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Rawahul At-Tirmidzi. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah dan sampai pulang, Pak Budi. Iya, itu sangat mulia sekali. Betul. Orang yang meninggalkan rumah atau tempat tinggal untuk mencari ilmu luar biasa. Itu adalah Nilainya ya. Iya, Dan Allah itu sangat dikategorikan memberikan. jihad. Insya Allah ya. Iya. Dan selanjutnya untuk hadis berikutnya ada balasan nih Pak Budi. Iya. Balasan orang yang berilmu. Iya. Silakan. Hadisnya yang berbunyi An Katsir bin Qaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Iya. Yang artinya Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Barakallah, Subhanallah, Pak Budi ya. luar biasa. Anak-anakku sekalian, itu janji Allah ya. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang berilmu. Maka kalian harus tentunya setiap hari dan setiap saat terus menggali ilmu agar senantiasa kita mencari ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah, Pak Budi. Betul, itulah adalah motivasi untuk kita ketika kita sebagai murid atau siswa, maka rajin-rajinlah untuk mencari ilmu. Betul. Karena bukan cuma didapat ilmu, tapi diberi jalan untuk menuju surga. Nah, yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa dari Allah ya. Nah, kemudian ini ada kandungan hadis menuntut ilmu. Kandungan hadis menuntut ilmu yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jelas, kita sebagai umat Islam sangat diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Betul sekali ya. itu. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabilillah. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus. Ikhlas ya Pak Budi ya. Iya, betul. Hanya mengharap ridha Allah, Pak Budi. Iya. Jadi jangan semata-mata mencari yang lain, kita hanya mengharap ridhonya Allah. Betul. Dan yang selanjutnya, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya Allah. Betul sekali. Itulah betapa luar biasanya penghargaan Allah terhadap orang yang rajin mencari ilmu. Betul sekali. Sehingga jangan segan-segan, jangan bermalas-malasan untuk mencari ilmu. Ketika menjadi siswa, hargai benar itu terhadap guru. Karena dengan menghargai guru akan mendapatkan kepribadian yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu pun hasil daripada ilmu ya Pak. Ilmu yang diraihnya. Yang diperolehnya. Sekali. Dan Bapak Guru kita juga setiap saat, setiap waktu juga selalu mengingatkan Pak Budi. Insya Allah. Belajar dan terus belajar. Betul. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Kendati pun sekarang masih dalam pandemi Pak. Betul. Ya. Selanjutnya, di sini ada perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan Pak Budi. Perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan yang pertama adalah gemar membaca buku, yang kedua gemar mencari tahu, yang ketiga tetap berpegang pada ajaran Islam atau agama Islam, yang keempat bersikap rendah hati, dan yang terakhir berperilaku sopan dan santun. Betul itu sekali. Hasil dari rangkaian ilmu Pak Budi. Iya. Ya. Ketika apalagi sekarang membaca buku itu harus digemari dan karena sudah menjamur Pak Budi. Betul. Berliterasi sekarang Sudah ya. berliterasi dan digolongkan kepada untuk kegiatan setiap saat, Betul. bukan setiap hari lagi, setiap saat itu. Betul. Bahkan dengan adanya kita selalu menjaga hati untuk senantiasa tawadu dan mengharapkan ridho Allah karena kita menuntut ilmu, maka kita diberikan oleh Allah itu kemudahan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Luar biasa itu. Sehingga sekali lagi jangan segan-segan. Rajin-rajinlah untuk mencari ilmu dan hargai itu, jangan sampai lupa. Karena kuncinya adalah menghargai guru. Betul. Sepandai apapun ketika terhadap gurunya tidak menghargai, na'udzubillah, summa na'udzubillah, tidak akan mendapatkan berkah dari ilmu yang didapat itu. Dan seperti kata bijak juga bahwa dengan ilmu hidup itu akan mudah, dengan agama hidup pun akan lebih terarah. Betul sekali, dengan seni akan indah. Indah juga. Iya, itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada hikmah, ya Pak Wadi, hikmah menuntut ilmu. Ya, yang pertama hikmahnya yaitu dimudahkan jalan menuju surga. Subhanallah, luar biasa. Yang kedua, dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Yang keempat, ditinggikannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya termasuk golongan fisabilillah. Subhanallah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah gitu ya. Iya. Berikutnya, mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Ya Allah, Ya, luar jadi biasa. kendati pun kita sudah meninggal dunia, ternyata ilmu itu akan terus mengalir Pak Budi. Betul pahalanya. sekali itu. Karena apa? Karena orang yang mencari ilmu adalah di jalan Allah tadi. Iya, betul. Iya.
Dan yang selanjutnya yang terakhir mendapatkan cahaya hidup. Subhanallah, hidupnya bercahaya mereka Jadi, dengan cemerlang ilmu ya. itu. Jadi di sisi lain, selain dimudahkan jalan menuju surga, dikaruniai rahmat oleh Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ditinggikan juga derajatnya oleh Allah, ya, termasuk golongan fisabilillah, dan mendapatkan cahaya hidup. Iya, betul sekali. Baik pemirsa di rumah dan anak-anakku sekalian, demikian Bapak akan kembali setelah yang satu ini. Iya. Siswi kelas 7 kembali bersama pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTP Langka Padani. Padani. Baik anak-anakku, sebagai apresiasi Bapak ulangi lagi ya, untuk perilaku pengembangan pengetahuan, barangkali nanti tadi terlalu terburu-buru, Bapak akan menjelaskan dari mulai gemar membaca buku. Menuntut ilmu itu mudah, Pak Budi. Betul. Ya, dengan cara kita membuka buku, membaca Iya, buku pun bisa. Betul. Dan di sini apabila anak-anakku sekalian gemar membaca buku dan sering membuka-buka buku bacaan, baik di rumah maupun di perpustakaan, itu pun akan diraihnya. Ya, seperti saya pun pernah mendapatkan beasiswa untuk menulis buku, Pak Budi, ke Singapura, itu karena saya merasa diri saya gemar membaca buku. Tapi ya itu hanya sebatas hadiah ya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya, Pak Budi? Iya. Yang kedua adalah gemar mencari tahu. Sudah barang tentu, karena siswa atau siapapun orang ketika gemar membaca buku, maka itu ada indikasi ingin banyak tahu. Betul. Maka disebutnya bahwa ilmu ada di buku. Buku disebut gudangnya ilmu. Gudangnya ilmu. Nah, Fungsinya membaca ya. Iya. Dari gudang itu dibuka apabila mau membaca. Betul. Ketika tidak bisa dibaca atau tidak pernah dibaca, maka gudang itu tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibuka. Maka tidak tahu di dalam itu ada apa saja. Ya, padahal itu gudangnya pengetahuan. Nah, ya, maka jadilah orang yang gemar mencari tahu sehingga rajin membaca buku. Kalau zaman sekarang sih kepo ya, Pak Budi. Kepo. Iya, betul. Keponya kepo dalam keadaan atau tanda kutip positif ya, Pak Budi. Positif. Ya, mencari tahu hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya, yang C. Selanjutnya yang C, tetap berpegang teguh atau berpegang pada agama Islam. Iya, kenapa? Ya, karena agama Islam merupakan rujukan, ya, rujukan anjuran kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan di situ di dalamnya terserat banyak ilmu-ilmu yang sangat berfaedah. Iya, betul. Sehingga orang yang sudah berilmu itu tidak boleh lupa 3 hal itu harus dipegang. Ya. Apa itu? Tidak ada sulitnya. Betul. Yang kedua, dengan agama. Orang yang tidak beragama tidak akan jelas langkah-langkah yang dilakukan. Tapi ketika kita beragama, maka akan jelas benar. Karena dengan agama kita akan hidup terarah. Dan yang ketiga adalah dengan seni. Orang ketika tidak punya seni, maka jalan pun tidak akan indah. Bisa jadi tangan kirinya diam saja karena tidak punya seni. Ketika dia punya seni, maka dia akan bergerak dengan indahnya. Betul sekali, Pak Budi. Iya, itu. Selanjutnya, Pak? Ya, yang keempat, bersikap rendah hati. Ya. Kenapa sih kita bersikap rendah hati? Sudah barang tentu orang yang berilmu adalah akan terkontrol segala emosionalnya. Cara bicaranya, cara melangkahkan kakinya, bersikap kepada siapapun. Betul. Maka hanya dengan rendah hati itulah orang menandakan bahwa dia banyak ilmu atau dia berilmu. Ya, tidak sombong ya. Tidak sombong ya, gitu. Untuk selanjutnya berperilaku sopan dan santun. Jika orang-orang yang sudah
barang tentu ilmunya banyak atau diraihnya, diperolehnya banyak, senantiasa berperilaku akan sopan dan santun. Betul sekali itu. Ya. Sopan dan santun, jadi tutur katanya juga dijaga dan Iya, terarah ya Pak Budi. betul. Iya. Lanjut saja kita menuju ke hikmah yang tadi sudah dibahas ya. Iya. Hikmah dari menuntut ilmu itu yang pertama dimudahkan jalan menuju surga, Iya. yang kedua dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya senantiasa. Iya, betul. Yang selanjutnya ditinggikan derajatnya di sisi Allah atau Karena di mata berilmu Allah. itu. Termasuk golongan orang fisabilillah Pak Budi, Iya. mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun mereka sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir mendapatkan cahaya hidup. Nah, dari gambaran ini kira-kira Pak Budi bisa menyampaikan di poin mana nih? Kira-kira? Iya, ini yang sangat menekankan kita dalam kehidupan adalah dengan berilmunya. Iya, dengan berilmunya ini maka akan terbiasa bahwa kita ini punya ilmu sehingga kita sadar diri. Yang membedakan kita dengan binatang adalah otak. Otak itu diisi dengan ilmu. Betul. Ketika otak itu tidak berilmu, maka seperti apa gitu. apa ya? Nah, itulah maka nikmatnya kita orang berilmu. Ya. Dan Bapak menekankan sekali pada siswa-siswi sekalian, ya, ini sebagai rujukan buat kalian untuk senantiasa semangat menuntut ilmu, karena dengan janji Allah bahwa orang yang berilmu adalah akan dimasukkan ke jalan menuju surga dan juga dikategorikan fisabilillah. Betul. Jadi dia jangan siswa itu tidak boleh, jadi tidak akan khawatir lagi Pak Budi. Iya. Setidaknya dengan adanya anjuran ataupun ini apa Seruan. jalan dimudahkan menuju surga, Iya. ya, dan pasti siswa itu akan semangat untuk Termotivasi. mencari, ya, motivasinya seperti itu. Iya. Selanjutnya, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Ini jelas-jelas ini Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang Betul. berilmu Pak Budi. Iya, karena sudah jelas orang yang berilmu dan beriman itu adalah pembeda terhadap binatang. Ya, betul. Orang yang berilmu dan beriman jelas binatang karena tidak berilmu dan beriman. Betul. Yang kedua, paham dan dalam masalah agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Iya. Ya, orang yang berilmu otomatis akan paham segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu agama, Pak Budi. Betul sekali. Ya, karena didapat dari Al-Quran juga, Pak Budi. Iya. Ilmu itu gudangnya ada di Al-Quran. Iya. Sehingga ilmu agama dia sebagai rujukan, sebagai tanda-tanda kebaikan. Betul. Yang ketiga, ilmu adalah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Iya. Nah. Orang yang tidak berilmu jelas tidak punya kunci. Betul. Itu, maka hidupnya akan bablas, gitu. Dan itu akan bahagia ya Pak. Iya. Bahagia dunia maupun di akhirat. Betul Yang sekali. selanjutnya menuntut ilmu syar'i, jalan menuju surga. Pahala ilmu yang diamalkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal, Pak Budi. Iya, itu luar biasa. Luar biasa. hebatnya. Jadi walaupun orang yang sudah meninggal, kalau orang itu berilmu akan senantiasa mengalir. Kalau ilmu itu dimanfaatkan atau diamalkan kembali oleh murid-muridnya. Iya. Ya. Yang terakhir, ilmu lebih baik daripada harta. Nah, Sebanyak apapun harta, tanpa ilmu tidak akan apa-apa. iya, sehingga Rasulullah mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Apa itu artinya, pemirsa? Orang yang berilmu kemudian diamalkan dari ilmunya, maka seperti buah, seperti pohon yang berbuah dan buahnya dinikmati oleh Betul. kita. Jadi nikmatnya yang bisa ada. dinikmati oleh kita. Nah, dari hasil panennya itu ya Pak Budi, Iya, pahala itu akan betul. senantiasa mengalir Betul buat sekali. orang-orang yang berilmu. Iya, Kendati pun mereka sudah ada di alam barzah. barzakh alam kubur. Ya. Selanjutnya,
di sini ada adab menuntut ilmu. Ternyata menuntut ilmu ada adabnya Pak Budi. Betul sekali. Ketika dia beradab, mencari ilmu itu adabnya harus dilakukan. Betul. Ketika tidak, pemberi ilmu yang akan menjengkelkan. Ya. Terjadikan kejengkelan. Maka ketika pemberi ilmu jengkel, maka naudzubillah, siswa tidak akan mendapatkan Betul. berkah dari. Dan adabnya yaitu pertama ikhlas karena Allah, Pak Budi. Iya, betul. Jadi kalau kita niat menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah dan Iya. harus ikhlas. Iya. Dan yang kedua, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Betul. Jadi jangan hanya asal-asalan, Pak Budi. Betul, sesuai doa Ya, ketika sesuai. awal diucapkan Betul. itu. Jadi memohon hanya kepada Allah itu ilmu-ilmu yang bermanfaat buat Iya. kita. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, harus bersungguh-sungguh, Betul. harus tekun, Iya. Karena bulat, dengan ya. kesungguhan itulah ilmu akan didapat, ya, dan akan menghasilkan ya, Pak Budi. menghasilkan. Yang selanjutnya menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa. Otomatis kalau orang yang berilmu dia akan senantiasa benar, menjauhkan diri dari menjauhkan diri dari dosa-dosa dan Iya, kemaksiatan betul, ya. betul. Selanjutnya menghormati guru dan mendengarkan baik-baik penjelasannya. Nah, ini yang aku sangat tekankan itu. Yang sering kita suka Gembar-gemborkan. di sekolah-sekolah ya, Iya, Pak Budi ya. itu. Karena betapapun pandainya seorang siswa, ketika tidak menghargai dan menghormati gurunya, maka dia akan tidak berkah. Betul. Ilmu yang didapatnya, keberkahannya tidak diikuti. Gitu. Iya, jadi anak-anakku sekalian bahwa kalian kalau sedang berada di sekolah, apalagi sekarang lagi PJJ ya Pak. Iya. PJJ itu sangat bingung sekali buat kita terkadang. Ya, ada anak yang sangat semangat mengikuti dan ada juga malah yang bermalas-malasan. Nah itu kesempatan bagi yang malas. Ya. Jadi Bapak harapkan dengan kalian mendengarkan apa kata guru di sekolah ya, mengikuti anjuran-anjurannya, nasihat-nasihatnya, itu akan memberikan secercah atau harapan dan jelas itu nilai pun akan terbantu Pak Budi. Betul sekali, kepribadian siswa pun akan terbawa Betul, bagus. karena patuh ya. Iya itu. Ya, tergolong anak-anak yang patuh. Iya. Yang selanjutnya mengamalkan ilmu. Iya, Ya. mengamalkan ilmu. Orang-orang yang berilmu pasti niatnya akan diamalkan. Betul sekali. Karena kalau tidak diamalkan akan terhenti di situ Pak Budi. Iya, bisa jadi lupa. Ya, selain lupa juga akan sia-sia Pak Budi. Iya. Akan sia-sia. Jadi tatkala kita sudah berilmu, secepatnya lah kita mengamalkannya. Betul Karena sekali. ada kata bijak juga, sampaikanlah walau satu ayat. Iya betul itu iya. Balighu anni walau Ya, ayah. betul. Balighu anni walau ayah. Jadi sampaikanlah walau kita hanya hanya sanggup menyampaikan satu ayat. Iya. Bahkan disampaikan juga di situ kulil haqqo walau kana muron. Iya. Sampaikan walaupun yang disampaikan itu pahit. Betul. Kenapa? Karena betapa pentingnya ilmu itu disampaikan kepada yang lain. Betul sekali Pak Budi. Dan yang terakhir di situ mendakwahkan dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Iya, artinya segala ilmu yang dia dapat berikan kepada yang lain. Seperti tadi yang menyampaikan balighu anni walau ayah. Dan manfaatnya juga sangat banyak ya. Pak Budi. Sangat berpada sekali. Selain kita kalau lupa kita bisa diingatkan kembali gitu ya. Itu, Kalau sudah betul. disampaikan ke orang lain dan Iya. juga akan menjadi ladang pahala buat kita yang menyampaikan. Iya, betul sekali. Lanjut Pak Budi. Nah, keutamaan Ya. ini keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu di sini yang pertama adalah ikhlas. Nah, Tadi dituntut sudah sering sekali disebut-sebut ya. ikhlas, iya. Harus ikhlas. Yang kedua memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu yang Jangan penting. sampai selain kepada Allah, Pak Budi. Iya, bahaya itu namanya apa? Orang yang meminta selain pada Allah, Dikategorikan sebagai orang yang menyembah baru termasuk di dalamnya musyrik ya, Pak. Musyrik juga Ya, akhirnya. termasuk itu. orang-orang yang musyrik dan ini Iya. sangat dihindari karena musyrik itu perbuatan yang sangat tidak Dibenci baik, oleh dibenci Allah. oleh Allah dan memang termasuk ke golongan dosa besar ya Pak. Iya, inna Yang- syirka ladzulmun adzim. Betul, inna syirka ladzulmun adzim. Yang kedua memohon pertolongan kepada Allah, yang ketiga bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Iya, betul sekali. Yang keempat berhias dengan akhlak mulia. Betul. Orang yang berilmu pasti akan Udah pasti itu. terhias dengan akhlak kepribadian yang Iya, sangat baik. iya, iya, iya. Ya. Yang selanjutnya Bersikap bijaksana dan hikmah menghormati ulama. Udah barang tentu orang yang berilmu
menghargai gurunya, dia akan berhikmah dengan keilmuannya itu. Sifatnya kan Sehingga, selalu bijaksana, iya, akan betul selalu bening sekali. hati gitu ya. Itu sudah termasuk pengamalan ilmu yang begitu. Sehingga orang yang berilmu jelas perilakunya akan menunjukkan keilmuannya. Betul Pak Budi. Tidak akan sembarangan dengan ilmunya yang Iya. dia Ya. lakukan. Yang selanjutnya selain menghormati ulama juga mengamalkan ilmu itu. Iya itu Seperti para guru-guru kita ya Pak Budi. Iya. Para guru-guru kita, anak-anak sekalian itu sangat antusias untuk mempelajari ilmu dan untuk menyampaikannya lagi pada anak-anakku sekalian semua di rumah. Iya. Apalagi sedang PJJ sekarang berlomba-lomba untuk memberikan ilmu tersebut kepada siswa. Betul. Bagaimana caranya gitu Iya. dalam suasana pandemi seperti ini. Dan alhamdulillah Dinas Pendidikan Kota Cirebon memberikan jalan kemudahan yaitu dengan pembelajaran jarak jauh ini Pak Budi. Ya. Kemudian, ya. Betul. Nah, anak-anakku sekalian, dari hasil pemaparan tadi, ya, Bapak akan memberikan post-test pada kalian, ya, atau latihan apa saja yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian terima. Inilah pertanyaannya. Penjelasan yang baru Bapak tadi sampaikan kepada kesempatan ini, materi tentang menuntut ilmu. Coba sebutkan kandungan dari salah satu hadis tersebut. Ada yang tahu anak-anak? Silakan. Silahkan dijawab. Pemirsa. Ya, betul sekali. Di sini salah satu daripada kandungan hadis tersebut adalah umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardatun ala kulli muslim. Ya. Dan jangan lupa kalian ikuti latihannya nanti yang akan di-share oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Di tugas-tugasnya diisi Pak Budi. Iya. Dari pertemuan ini. Untuk aktivitas hari Senin itu kan sudah Iya, mulai ya. Betul. Maka persiapkan diri kalian untuk menghadapi pause. Penilaian akhir semester online. Ya, online. Daring ya. Iya. Oke. Ya. Baik anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP, MTS, kelas 7 dimanapun kalian berada, Bapak ingatkan kembali bahwa mulai hari Senin nanti kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran penilaian akhir semester online yang diselenggarakan serentak oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Ya. Demikian Bapak sampaikan Dan PJJ kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya. Akhir kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.